Ika ukwako na kayaya na kati ko ngota. Isho wala hakigidenge halo sibe. Che seme shina iba kei na. Nana. Hai tasiyabo. Kana kigidika. Kama ukua hii ama Hanya satu kesalahan langka sudah cukup untuk mengakhiri segalanya tanpa peringatan atau kesempatan untuk memperbaiki diri. Di tanah yang kejam ini, suku Hadzabe membungkuk di atas debu merah, menguraikan setiap jejak seolah-olah membaca naskah kematian. Setiap pilihan harus benar-benar akurat karena tidak ada ruang bagi rencana cadangan atau jalan kembali. Mereka memasuki hutan rimba dengan naluri yang telah diasah selama ribuan tahun dan tekad bertahan hidup yang membara. Setiap langkah adalah pertaruhan hidup mati, di mana kesalahan kecil saja bisa mengubah si pemburu menjadi mangsa. Sebelum perburuan dimulai, semua konsentrasi terfokus pada senjata. Mereka membawa busur kayu yang fleksibel, tali busur dari urat hewan, dan anak panah. Racun ini akan melumpuhkan sistem pernapasan mangsa segera setelah masuk ke aliran darah. Mereka menyadari bahwa kekuatan otot hanyalah sekunder tanpa bantuan racun dan kewaspadaan. Untuk benar-benar menghilang dari penciuman tajam hewan liar, para pemburu membalurkan abu halus ke tubuh, mengubah warna kulit menjadi serupa batu dan debu sabana. Persiapan matang ini adalah perisai tak kasat mata yang membantu mereka mendekati mangsa. Dalam perjalanan, para pemburu dengan terampil mengumpulkan harta karun rimba, berbagai tanaman obat yang membantu mereka mengobati luka dan memulihkan tenaga. Dari segenggam daun yang diremas untuk meredakan luka goresan duri, hingga abu hutan yang membantu menghentikan pendarahan, setiap hasil alam memiliki khasiat tersendiri yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka juga mencari akar tanaman liar untuk dimasak bersama daging, menghasilkan kaldu yang efektif untuk membersihkan tubuh. Khasanah medis ini tidak tertulis di buku, melainkan hidup dalam ingatan melalui pengamatan yang teliti. Mereka membedakan dengan jelas antara getah pohon untuk racun dan getah untuk mengusir serangga. Bagi suku Hadzabe, alam tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga merupakan apotik raksasa, bukti hubungan suci antara manusia dan jiwa hutan belantara. Seni membaca jejak suku Hadzabe begitu canggih, sehingga mereka
Berdasarkan kedalaman dan kondisi tanah, mereka tahu pasti apakah mangsa baru saja lewat atau sudah sejak malam sebelumnya. Langkah kaki yang kacau dan berjarak lebar adalah tanda pelarian. Sebaliknya, jejak yang dangkal dan teratur menunjukkan mangsa yang sedang mencari makan dengan santai. Setiap perubahan terkecil, dari dahan yang patah hingga rumput yang belum sempat tegak kembali, terekam dalam pikiran mereka. Alih-alih terpaku pada satu titik, mereka menjaga pandangan luas. Dialog nonverbal ini menuntun mereka melewati hutan akasia menuju sarang lebah liar di dalam rongga pohon baobab. Dalam interaksi ini, manusia memanen madu yang kaya energi, sementara sang burung mendapatkan bagian lilin lebah. Pemburu memanjat kulit pohon yang kasar dengan tangan kosong, menggunakan asap rumput kering untuk Nabam gaduli atipi oma. Selain itu, setiap rongga pohon atau celah batu yang gelap juga mereka manfaatkan untuk mencari tetesan air yang langka. Teknik ekstraksi air ini adalah warisan kelangsungan hidup yang tak ternilai. Mereka memanggang umbi di atas api, mengupas kulitnya untuk mendapatkan bagian daging putih yang segar di dalamnya. Di saat dunia modern mengkhawatirkan kelangkaan, suku Hadzabe membuktikan bahwa pemahaman tentang alam akan membawa kecukupan dari hal-hal Seluruh tim segera merapatkan formasi, bergerak melawan arah angin untuk menyembunyikan aroma tubuh. Mereka melangkah dengan irama yang tenang, senyap di atas dedaunan kering bagaikan hantu, agar tidak memancing penciuman tajam sang binatang. Kudu jantan dengan tanduk spiral yang gagah itu berdiri kaku bak patung. Telinganya yang lebar terus berputar mencari tanda bahaya. Para pemburu segera membeku, menahan napas dan menempelkan tubuh ke tanah yang panas membara agar menyatu dengan warna rumput kering. Ini adalah pertarungan kecerdasan antara insting liar dan disiplin baja manusia. Di tengah suasana yang sangat tegang, setiap mata terkunci pada titik lemah di rusuk mangsa, menanti saat yang tepat untuk bertindak. Ketika jarak sudah matang, pemburu dengan
Tali busur urat hewan ditarik hingga batas maksimal, mengumpulkan seluruh kekuatan untuk tembakan penentu. Suara desingan angin yang sangat halus terdengar. Anak panah beracun melesat secepat kilat, mengenai sasaran dengan presisi mutlak. Antelop kudu segera berlari kencang ke dalam hutan, namun racun getah pohon mulai merayap ke dalam pembuluh darah. Alih-alih mengejar dengan terburu-buru, para pemburu Hadzabe dengan sabar mengikuti tetesan darah dan jejak kaki yang sempoyongan. Mereka tahu bahwa pembunuh senyap sedang bekerja, dan yang terpenting saat ini adalah ketahanan agar tidak kehilangan jejak mangsa. Pengejaran melintasi sabana Tanzania yang keras bisa berlangsung berjam-jam. Di sini, kekuatan otot harus menyerah pada kehendak baja dan kesabaran tanpa batas dari para pejuang sunyi. Kemenangan dalam perburuan bukanlah ajang pamer kekuasaan, melainkan kewajiban mulia untuk menjaga kelangsungan hidup seluruh suku. Bunyi decakan lidah yang lembut terdengar sebagai ucapan syukur kepada Ibu Pertiwi Tanzania yang agung. Saat antelop kudu menghembuskan napas terakhirnya di bawah naungan pohon yang jarang, sabana kembali ke kesunyian aslinya. Proses pemanenan dilakukan dengan segera untuk menghindari gangguan para pemakan bangkai. Di dunia suku Hadzabe, daging adalah sumber energi esensial untuk melewati teriknya matahari, sama sekali bukan barang mewah untuk dinikmati. Mereka hanya mengambil secukupnya untuk hari ini, selalu menjaga keseimbangan agar hutan Proses pemotongan daging dan pengulitan dilakukan dengan cepat di lokasi menggunakan pisau-pisau yang tajam. Suku Hadzabe menghargai setiap bagian dari mangsa mereka, sama sekali tidak membiarkan apapun terbuang sia-sia. Secara tradisional, hati dan jantung, bagian yang paling bernutrisi, diprioritaskan untuk pemburu yang paling unggul. Setiap tindakan memancarkan kemahiran dan efisiensi yang luar biasa. Hasil tubuh
Koordinasi yang sadar dan berirama ini bukan sekadar proses kerja, melainkan simbol semangat komunitas dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam. Ikatan tanpa kata itulah yang telah membantu suku tersebut melewati segala kekejaman sejarah. Para pemburu kembali di tengah sorak-sorai seluruh suku di samping nyala api yang berkobar. Di sini, gagasan tentang kepemilikan pribadi benar-benar sirna. Setiap potongan daging dibagi rata, mulai itu para tetua hingga anak-anak. Bahkan anjing pemburu yang setia pun mendapatkan bagian yang pantas. Bukti hukum berbagi suci yang menjaga mereka selama ribuan tahun. Makan bukan sekedar mengisi energi, melainkan ritual yang mempererat ikatan antara manusia, mangsa, dan alam. Para pemburu menikmati daging segar di dekat api untuk memulihkan kekuatan, sebuah potret murni tentang insting asli manusia. Dalam kesederhanaan itu, kebahagiaan suku Hadzabe tampak nyata. Hadir sepenuhnya bagi komunitas dan menghargai setiap detik saat ini. Api menyala dari gesekan batang kayu, membawa nafas zaman prasejarah. Di bawah asap tipis, potongan daging panggang di atas bara api menebarkan aroma liar khas sabana. Berkumpul di atas tanah merah, mereka menikmati makanan voi tangan telanjang, menjaga ritme hidup leluhur yang tak pernah berubah. Di sisi api, kisah-kisah perburuan yang dramatis dan saat malam tiba di Danau Eyasi, kesunyian kembali memberi ruang bagi ritme kelangsungan hidup rahasia para pemangsa di kegelapan. Menjelajahi ilmu medis dan seni pelacakan suku Hadzabe adalah perjalanan kembali ke akar koneksi yang murni. Di tengah dunia liar yang tak pasti, kisah mereka bukan hanya tentang berburu, melainkan pelajaran mendalam tentang berbagi, kerendahan hati, dan rasa hormat kepada Ibu Pertiwi yang agung. Jika detak kehidupan ini menyentuh Anda, silakan tinggalkan komentar dan tekan berlangganan dan terus bersama kami. Meskipun angin sabana akan segera menghapus jejak hari ini, kebijaksanaan pemburu akan tetap abadi dalam ingatan kolektif suku tersebut. Sampai jumpa di belantara Tanzania yang autentik.
ada deh cuma. Sama saya. Rumah aku faat. Ya, rumah kau dah. Ini nak apa? Kubafiakan mata kita kita. Imbu Thai mak baba bicara ni mesti makan apa kaya tak. Tapi kata kaya, nak buat apa orang tak nak pakai tak nak pakai. Unu aku. Apa ni ya mama iya mama. Betul ini apa ni? Mana awak? Ada cakap bibi cerita. Oh, jamu ama kuila zani mia seme chane ita. Kata mak ada mana ada cukup kita cakap. Kubafiakan mata kita kita. Mana ubi shida tina utama mana ubi. Wah, monzala baby. Imbu Thai mak baba bicara ni mesti makan apa kaya tak. Tapi kata kaya, nak buat apa orang tak nak pakai tak nak pakai babi tina aman. Oh biasa. Unu aku. Itu nak pergi mamo. Agak sini agak ini sini. Upa cana tak ada nak ikan. Itu enggak. Nana siapa? Saya ada nak. Kai kita itu tadi. Elah ikut Kubat hai maya hayu. Saya hayu. Abi ubat Betul. Ana sa gwa da shari ta uhu ka. Ta mo nyo ta tho de. saya Ko sa ni. cek. Lama ko. Aku ba ko wa on. Ba he ya. Akan bakui. Saya ma Sufundi ako. Ta se mebe. Ya ka su mebe. Kau ahem. Nana ka ko ko. Ataba. Ba la ta ba. Bahaya Cici asama. Pana asama pelong. Nana ma dalaka ha. Nana ma. Kai nama. Jangan kau. Saya sebab kelahiran yon. Uko te kutindi chia te bi. Kau nak tahu ni mereka kan. Azabi te ti kwa kwa hi ko. Chú ý à.